Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Selanjutnya sambungan daripada kemarin yang mana Rasulullah berkata, ujar Ibrahim At-Tamimi, pakala Rasulullah Nabi kita, sadaqal hadiru, benar Nabi hadir, benar Nabi hadir. Wa kullu ma yuhkihi, apa-apa yang mengisahkan Nabi hadir kepadamu bahwa hakun benar. Bahwa sedangkan Nabi hadir itu kata Nabi Muhammad, alimu ahlil ardi, orang yang teralim daripada ahli bumi. Wahwa hadir, Nabi hadir itu adalah raisul abda, pimpinan wali-wali yang bertitel abda. Wahwa, dia wali itu adalah min junudillahi ta'ala fil ard, termasuk tentara-tentara Allah di muka bumi. Imbah itu ujar Ibrahim At-Tamimi, fakultu, berkata aku Ibrahim At-Tamimi, ujar Ibrahim, ya Rasulullah, ini dalam mimpi. Kan dalam mimpi itu kita ada orang kadang-kadang bisa berpandir, kadang-kadang ada yang kada. Ujar Ibrahim, ya Rasulullah, paman fa'ala haza, siapa yang memperbuat kayak ini amalan deh. Au amilahu, atau orang yang mengamalkan dengan ini amalan tadi. Orang itu walam yara mislal ladzi raaitu fi manami, yang mengamalkan seperti berian sampian diberian dari Nabi hadir akhirnya kepada Ibrahim, kesimpulannya tadi. Nah, inya itu walam yara mislal dzalik, dia kada melihat seperti yang dilihat raaitu yang kulihat fi manami pada waktu aku tidur. Kan artinya Ibrahim At-Tamimi itu mimpi tidak ada. Bahkan melihat Rasulullah sampai di bawah tadi oleh malaikat masuk ke dalam surga kemarin, enggak itu kalau orang yang kayak kada aku tuh juga kada melihatnya ke sana kan, tapi mun amalannya sama aja. Ampunku tuh misalnya kayak apa juga. Nah, itu betakon mulu. Siapa betakon? Ibrahim At-Tamimi kepada Nabi kita Muhammad. Nah, itu hal yu'ti syai'an. Kalau di majhul, hal yu'ta syai'an, apakah dia dikasih sesuatu, mimma u'tituhu, seperti aku yang dikasih itu pahala. Artinya orang yang mengamalkan seperti amalku nang kayak itu, siapa kan orang tuh kada sejarah mimpi, kada pernah mimpi kayak tadi. Cuma amalannya sama aja juga. Berilah juga pahala kayak aku tuh. Faqala Rasulullah berkata, wallazi ba'asani bil haqq, demi Allah yang mengutus aku Nabi Muhammad dengan kebenaran nabian seorang nabi. Innahu, dia jar Nabi, la yu'tal amilu, akan dikasih orang yang mengamalkan bihaza, seperti amalan tadi. Nah, jadi bila siapa aja mengamalkan kayak amalan yang sudah kita kisahkan kemarin, sama aja juga pada dapat pahala. Wa illam yarani, walaupun orang yang mengamalkan tuh lam yarani, tidak melihat akan aku Nabi Muhammad. Dia suka dia melihat dia kok, tapi amalannya sama orang itu juga tetap diberi pahala. Walam yaral jannahnya, kada melihat surga, kada pernah melihat surga, kada bermimpi. Amalannya tapi kayak ikam amalan akan tuh juga tetap diberi pahala. Nah, innahu, dia la yaghfiru lahu, Allah akan ampuni kesalahannya jami'al kabair, allati kabair, semua dosa ganal, amilah yang dia amalkan. Wa yarfa'a, dan Allah akan angkat, wa yarfa Allahu, mengangkat oleh Allah Ta'ala anhu akan dia,
Gadabahu, kemurkaan Allah diangkat Allah, wa maqtahu, kemarahan Allah diangkat. Bahkan Allah Ta'ala wa ya'mura, memerintah syahibashima, tukang catat malaikat sebelah kiri, ala yuktaba alaihi khati'ah, pada lagi dicatat kejahatannya, minas sayiat, dari kejahatan-kejahatan, ila sana, sampai masa 1 tahun. Kata Rasulullah, wallazi ba'asani bil haqq, demi Allah yang mengutus aku dengan benar, nabiyan, seorang nabi, ma ya'malu bihaza, tidak mengamalkan dengan ini amalan, illa, kecuali min khalqillahi ta'ala sa'idan, dari makhluk Allah Ta'ala sa'idan, yang beruntung. Bisa juga wallazi ba'asani bil haq, demi Allah yang mengutus aku Nabi Muhammad dengan benar, nabiyan, ma ya'malu bihadza, tidak mengamalkan dengan ini amalan, illa man halakahullahu sa'idan, kecuali orang yang menjadikan Allah akan dia tadi sa'idan, beruntung. Artinya orang tuh dasar ditakdirkan beruntung, itulah yang senang bisa mau mengamalkannya. Wala yatrukuhu illa man halakahullahu syakiyan, dan kada meninggalkan akan amalan itu kecuali orang yang Allah jadikan orang tuh dalam keadaan syakian, celaka. Imba itu jar Ibrahim, jar Imam Ghazali mengisahkan, wa kana Ibrahim at-Tamimi yamkusu arba'ata ashhurin. Imbah Tamimpi tadi Ibrahim bertahan selama 4 bulan, lam yat'am wa lam yashrab, 4 bulan kada makan dan 4 bulan kada minum. Bukan 8 bulan kada, dalam masa 4 bulan itu makan minum kada Ibrahim. Ini sudah di luar kedokteran dan 4 bulan kada makan kada minum, mati lo dalam ilmu kedokteran. Jangan apa bulan, seminggu aja juga jangan makan, jangan minum, mati ya Allah. Nah ini Allah Ta'ala sangat berkuasa. Jangan 4 bulan, 309 tahun ada makan kada minum, bisa kada mati. Mana contohnya dalam Al-Quran dikisahkan tentang Ashabul Kahfi. 309 tahun ada lang-alang 9 tahun ya lawas sih 300 lah. Ini jadi Ibrahim at-Tamimi imbah nang bermimpi tadi itu 4 bulan kada makan kada minum, 4 bulan masanya. Karena Ibrahim ba'da hadhihi ru'yah, imbah bermimpi tadi 4 bulan kada makan dan kada minum. Fahadhihi wazifatul qurra, ini tugas para qari. Qariyun kan mufradnya, jamaknya qurra. Fa in adafa ilaiha syai'an mimma intaha ilaihi, fa in adafa ilaiha syai'an, jika dihubungkannya kepadanya sesuatu, mimma intaha ilaihi, wirduhu, wiridnya daripada qura minal Quran, orang baca Quran, awik tasara alai, atau orang tadi mengambil pindik, bahwa itu hasanun, baik aja baca Quran, bacanya wirid Quran. Nang ini tadi cuma hanya sedikit-sedikit. Alhasil kesimpulannya, ibadah itu walaupun kita tadi kada banyak, tapi dawamnya tuh asik. Ini kok mudawamah tuh yang asik. Kemudian ditinggalkan yang dikeji, ditinggalkan yang dilarang. Itu aja ya loh, itu aja. Fa innal Qur'ana, karena ayat Quran dari surah Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas yang sebanyak 30 juz. Fa innal Qur'ana, karena Al-Quran itu jami'un, sudah mengumpul, lil fadli zikri wal fikri, sudah ada sebijian Al-Quran itu mengumpul adalah kelebihan zikir dan kelebihan tafakur. Wa doa, ada doa, mahma kana, bila-bila seseorang ya bitadabburin, dengan membaca Quran dengan tadabbur dengan memahami tujuan ayat dan makna ayat, kemana tujuan ayat yang dibaca itu. Kama zakarna, sebagaimana kami sebutkan, kata Ghazali, fadlahu, kelebihan baca ayat Quran, wa adabahu, dan adab baca Al-Quran, andaknya sudah dah, andaknya lewat dah, fi babit tilawah, muhandak aina mutala'ih seorang,
dalam bab tentang tilawah, tentang membaca Al-Quran. Wa amal ibtikaru, adapun ibtikar berpikir, fal yakun dzalika ihda wazaifah, dia jadikan adalah salah satu daripada tugasnya, wasayati akan datang tafsilu ma yatafakkaru fihi, selagi akan datang secara tafsil terperinci yang apa yang dia pikirkan akan datang kaina, lagi akan datang. Wa kaifiyatuhu, dan lagi akan datang cara-caranya, fi kitabit tafakur, andaknya dalam bab tafakur kaina, min rub'il munjiyat, 4 macam yang bisa menyelamatkan. Kaina akan datang rub'il munjiyat, 4 macam yang bisa menyelamatkan. Ya kan, 4 macam yang bisa menyelamatkan dan 4 macam yang bisa menjerumuskan. Walakin cumannya mujami'uhu, himpunan semuanya, turja'u dikembalikan, ila panaini, kepada 2 pan. 2 pak ya kita, pan bahasa Arab, pak ya bahasa kita, 2 pan, 2 pak. Ahaduhuma, salah satu dari pan yang 2, pak yang 2, ayyatafakkara bima yanfa'uhu minal muamalati bi ayyuhasiba nafsahu bima sabaka min taksirihi wa yurattiba wazaifahu fi yaumihi alladhi baina yadayhi wa yudabbira fi dafi sawarifi wal awaiki asyagilati lahu anil khairi wa yatazakkara taksirahu wa ma yatruku alaihi al-hulalu min a'malihi liyuslihahu wa yahduru fi qalbihi an-niyat as-salihah min a'malihi fi nafsihi wa fi muamalatihi lil muslimin. Al-panusani, pan kedua, pan pertama. Salah satu daripada yang 2 pan, ahaduhuma, yang pertama dari salah satu yang 2, kita kan kisahnya imbah salat subuh, misal ayat tapakkara, dia bertafakur, berpikir, berdiam, bima yanfa'uhu, apa yang paling bermanfaat untuk hari ini. Misalnya kan kita imbah salat subuh, imbah berwirid, beramal, lalu berhenti sebentar, berpikir, diam, tafakur. Yang ditafakur itu apa? Bima yanfa'uhu, apa yang paling bermanfaat. Kan hari subuh itu kan siang tuh pacang kerja. Yang pacang hari siang yang sekitar kurang lebih 12 jam tuh apa yang paling bermanfaat untuk kita? Minal muamalat, daripada muamalah. Muamalat ini hubungan sesama manusia. Pedagang masuk aja dalam muamalat. Ya Allah, muamalah kan, bab muamalah, hubungan sesama manusia. Apa yang kupikirkan siang hari ini? Kenapa nang ku kerja? Kalau gawian sudah terang nampak, oh ada banyak memikirkan lagi masalah itu. Namunnya belum ada, betul terawani. Nah apa artinya dipikir gawian? Nah apa pina apa nih? Pina kadep nih? Nah pikiran. Itu artinya. Jadi yang kedua, salah satu dari 2 macam, ayat tafakkara bima yanfa'uhu, dia berpikir apa yang bermanfaat akan dia, minal muamalat bi ayyuhasiba nafsah, dia menghisap akan diri sendiri, menghitung akan diri sendiri. Nah, karena kan kita disuruh hasibu ampusakum qablaan tuhasabu, hisaplah dirimu dulu sebelum kamu dihisap oleh orang lain. Yang dihisap diri sendiri itu bima sabaka, pekerjaan yang lewat, yang kemarin, yang sebelum kemarin, yang dulu-dulunya, atau setahun atau beberapa tahun. Ingatakan gawean yang telah lewat, baikkah belum atau kurang nggak? Kalau baik, alhamdulillah, kalau kau ditingkatkan, setidak-tidaknya dipertahankan. Kalau belum baik, ya ke depan diusahakan supaya baik. Itu namanya bi ayyuhasiba nafsahu, menghisap, menghitung diri sendiri, bima sabaka, pekerjaan yang pernah dikerjakan telah lewat, min taksirihi, kekurangan-kekurangan. Kan kita banyak kadang-kadang kekurangan turahat. Nah, bi ayyuhasiba tadi, wa yurattiba, dan dia mengatur pulang, wazaifahu, akan tugas akan datang. Apa tugas mulai siang nih nak? Mulai aku turun dari masjid nih nak, mulai aku turun dari tempat salat berjamaah nih, apa nang ku atur? Fi yaumi, pada siang harinya, alladzi, siang harinya, baina yadai, yang sudah di depannya, wa yudabbira, dan dia mengatur, menyusun-nyusun, fi dab'i sawarib,
wal awaik. Dia tolak, dia hilangkan daf'i sawarib, menolak apa yang mendatang dan apa yang menghalangi. Kan kita tuh kadang-kadang mau begawi tenaga masalah dunia atau bekerja tentang masalah untuk akhirat, itu kadang-kadang halangannya rahat. Iyalah, jarang ada halangan tuh, jarang ada jarang. Nah itu, jadi berusaha bagaimana mengatasinya nih, solusinya yang terbaik. Saya kira kayak inilah, kada lagi halangannya pasti ada. Nah itu, kayak apa caranya? Itu namanya bidab isawarib, menulang halangan, wal awaik, gangguan. Sama itu maknanya Allah biasa asyagilati, yang mengganggu lahu baginya, anil khairi, daripada kebaikan. Misalnya kan kita kebaikan pada siang hari itu, yang semalam kalau begawi kebaikan kayak ini halangannya kayak ini. Nah hari ini aku begawi kebaikan kayak ini, kalau cara begini saya kira-kira halangan kayak semalam jangan ada. Nah, paham lah itu artinya. Itu berpikir, itu nggak ada disuruh tapakur, kita disuruh berpikir tadi di pagi harinya. Belum tuh turun di masjid tak. Nah, orang kan ada tahunya tuh betul duduk kawan kali tahu ada kita merungun, apa aja memburungun sini membu aja. Nah, entah ada membu dan itu ada yang ditapakuri, ada yang dipikirkan. Kemudian wayatazakkara, dia selalu mengingat taksirahu, kekurangannya. Oh, semalam aku banyak waktu tak buang-buang, mudahan hari ini jangan lagi tak buang kayak semalam. Diinta ya kalah diingatakan. Nah tungarannya, jadi semalam aku banyak tertinggal belajar, hari ini aku berusaha supaya jangan. Nah itu kan yang ada, artinya berusaha untuk sekira-kira jangan terulang lagi. Itu artinya, bicaranya orang yang pintar tuh kayak itu kan, wayatazakkara taksirahu, dia mengingat-ingat kekurangannya, wa ma yatruku alahil hulal, apa yang mendatang baginya al hulalu oleh kecederaan. Tarakayan ruku kap besar lain kap kecil. Jadi barang yang mendatang padanya al hulalu oleh kecederaan, min a'malihi, dari amalnya, lius lihahu, untuk diperbaikinya. Nah untuk diperbaiki, artinya kesalahan itu ya memang ala kulli hal wajar, tapi kita usahakan supaya jangan hampir terulang lagi. Itu modelnya. Nah kalau kita boleh lagi itu kesalahan. Lalu inya tadi wayahduru kan dimatupakan tadi, menghadirkan dia fi qalbi, pada hatinya, aniyatis salihata, hadirkan dalam hati niat yang soleh, niat yang baik, niat yang benar-benar bujur-bujur, niat lain ini niatan yang benar-benar, niat yang serius. Nah itu min a'malihi, dari amalnya, pinafsihi, pada dirinya, wapi muamalatihi, dan dia niat juga baik pada tentang muamalat tadi, hubungan lil muslimin, sesama manusia. Misalnya besok aku buka toko jam sekian. Nah kalau buka toko itu aku esok akan datang, artinya berjual itu berujungnya cukup sederhana. Ada hendak berbohong atau ada hendak berdusta, apalagi sampai membunguli dia orang. Kan itu ada boleh lah di agama. Niat bagus kan, karena aku berjual ini untuk membantu dia. Apa? Karena bila aku membuka, lalu ini kada jauh lagi nukar, kan tuh niat kita. Nah itu ngarannya nih niat. Biar Nabi innamal a'malu bin niat tadi. Al-panusani yang kedua, bima yang pa'u, apa-apa yang bermanfaat, fi ilmil mukasyafah. Nah tentang ilmu mukasyafah, mau kasaf. Wazalika, yang kedua, memikirkan tentang ilmu mukasyafah, bi ayat tapakkara maratan fi ni'amillahi ta'ala, berpikir dia satu kali, dua, yang dipikirkannya tentang nikmat Allah yang ada pada dia. Ingatakan nikmat Allah lawan yaku, masya Allah banyak. Makanya dalam Al-Quran tuh, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian itu kalau mau memikirkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, kada kawa membataskan berapa banyaknya nikmat Allah itu. Ya kayak berarti dicatat tuh banyak luar biasa. Hinak kita aja nah. Tak hitunglah sehari itu berapa kali. Adalah kita menghitung berapa kali. Ada kawa menghitung itu leh.
Tapi kalau di dalam tafsir, ini yang hinak kita, napas kita 24 jam ini yang kebanyakan manusia 124.000 itu dalam tafsir. Ulama baik hati. Kita kada cuma hitung berapa kali, tahu tidak? Tahu beban dokter, tak hitung nggak tahu juga lah. Kita aku disuruh hitung, bukan nikam sama hitungan juga. Tahu hitung mana? Semenit aja berapa kali dah ya lah. Nah, jadi dalam non-stop 24 jam orang yang hinak sederhana itu 124.000 kali hinak pada gampang. Tuh sekali hinak tuh jangan bayar sajempel aja. Apalagi sajempel, kalau sajempel orang beri sajempel. Arti sajempel itu berarti sekarang Rp1. Berarti berapa bayar sehari? 124.000 bayar. Larang pulsanya adalah tak bayaran kita. Sajempel aja sekali hinak. 124.000 bayar. Sebulan berapa? Setahun Bang Rud. Habis harta bayarin lo kok. 5 tahun apa umur hidup makinnya ada awal lagi bayar tak tanda seorang. Hanya hinak atau belum mata bercilak maiti kaluhulu kahilir belum awak gagah sihat tahan nahap makinnya ada kisah makanya la tidak bisa kamu akan menghitungnya. Itu dipikirkan bi ni'amillahi ta'ala nikmat Allah yang Allah beri pada kita. Itu pikirkan bi ayat apakara berpikir maratan satu kali juga ini amilah pada nikmat Allah wa yatawa taral ayat az-zahirah. Nah, dan tawaturnya ayat-ayat yang secara tampak yang secara batin. Itu tujuan kita apa? Litazida ma'rifatahu supaya bertambah bagi engkau akan ma'rifah biha dengan nikmat nang segala kasab macam-macam tadi itu nah. Wa yuksira supaya memperbanyak syukrahu akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan au fi uqubati atau pada siksa Allah dipikirkan. Men aku berbuat salah nang kayak ini nah. Kayak ini bah siksaannya luar biasa nah. Neraka kada kegampang neraka, jangan neraka. Puting rokok aja dicucukkan ke mata, jangan ke mata kayak ibu betis aja menggelitir, apalagi kan mata. Tangis tuh Bang. Hanya puting rokok bayangkan neraka apalagi jahanam hamplang waduh nauzubillahi min dzalik. Nah itu tapakur ke situ disuruh memikirkan. Wa ni'matihi dan pikirkan dengan bala-bala Tuhan kayak apa. Nah itu litazida supaya bertambah dengan engkau ma'rifatahu mengenalnya bi qudratil ilahi dengan kekuasaan Allah. Saya kira tambah tampak dalam hati kita tuh kekuasaan Allah wa istighnaihi dan supaya bertambah pada kita tuh mengatakan istighnanya Allah. Istighna artinya Allah tuh kaya. Allah kaya Allah tuh kaya mutlak, bukan kaya muqayyad. Kalau manusia kaya, pangkat sugih, kekuasaan banyak tuh kaya juga ngarannya kaya muqayyad. Masih ada hubungan dengan orang lain. Roh kalau dicabut di malaikat, bapak mana nahani dakwah lagi? Bila yang paling jaya, yang paling kaya zaman sekarang. Cabut di malaikat roh, siapa nak kau menahani? Dakwah lagi, jangan dicabut dakwah, tetap dicabutnya. Hanya itu, tidak. Kalau Allah kaya, ngarannya dalam tauhid itu kaya mutlak kekuasaan Allah Ta'ala. Wa yazida khaufah akan bertambahlah takutnya minha darinya. Tak bertambah itu takutan. Walhasil walikulli wahidin min hadhil umur tiap-tiap satu dari ini perkara memang so'bun kasiratun kesulitannya banyak. Yatasi'ut tapakur yang meluas oleh memikirkan biha padanya ala ba'dil khalqi atas sebagian makhluk dunal ba'di. Sulit sebagian makhluk memikirkan tentang kayak ini, tapi kalau sebagian makhluk ada yang kada sulit. Kalau orang yang Allah sudah berikan petunjuk taufik hidayah ada sulit. Sama misal contoh orang mau salat berjamaah, kalau Allah berikan orang itu taufik hidayah, inarunyuh kadang ngalih dah. Ya kalau
Tapi belum, kalau dapat hidayah, waduh sulit nih bang deh. Ya kenapa aja ngalih. Nah ini ada modelnya. Wa innama nastaqsi zalika, hanya saja kami menghabisi membicarakan kata Imam Ghazali fi kitab tafakur, antaranya babnya kaina dalam kitab tafakur. Wa mahma tayassaral fikru, bila mudah tafakur, bahwa asyraful ibadat, karena tafakur itu termasuk semulia-mulia amal ibadah. Tafakur itu termasuk amal yang pemuliaannya amal ibadat. Tapi jangan lupa yang ditafakuri itu kekuasaan Allah, bukan zat Allah yang ditafakuri. Karena jar Nabi, tafakkaru fi qudratillah, pikirkan olehmu bagaimana kekuasaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu pikirkan kayak apa zat Allah, itu jangan dicari ke kita. Isbihi makna zikir, karena itu makna zikir lillahi ta'ala wa ziyadah amrain, dan tambahan lagi dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari dua, ziyadatul ma'rifah, kuat tafakur akan tambah ma'rifah. Izil fikru, karena tafakur miftahul ma'rifah. Nah kunci kalau mau tafakur kuat itu merupakan pembuka akan ma'rifah. Kunci bila di tangan kita asal rasuk aja nyaman membuka lah kak. Mun keur dibuka kunci ngalih. Napa aja itu dibuka? Kunci kuntak, kunci napa aja. Nah itu. Jadi ingat, izil fikru karena tafakur miftahul ma'rifah wal kasab, ya. Pembuka ma'rifah dan pembuka ilmu kasab, ya, mukasabah. Wasani yang kedua, ziyadatul mahabbah. Kalau tafakur dengan buah sebab tafakur menimbulkan cinta, menimbulkan mahabbah alias cinta. Karena la yuhibbul qalbu, tidak mencintai hati, illa man ya'taqada, kecuali orang yang mengiktikadkan ta'zimahu, akan agungnya sesuatu itu. Wala tankasifu, dan tidak akan tampak ismatullah, keagungan Allah subhanahu wa jalaluhu, illa bima'rifati sifatihi. Kada tampak kita tunah keagungan Allah kalau kita belum tampak, kebesaran Allah kalau kita belum tampak. Di bawah belum tampak, kecuali keagungan Allah lawan kita tampak, kebesaran Allah lawan kita tampak, kecuali kita tuh dulu bima'rifati sifatihi wa ma'rifati qudratihi. Kita mengenal sifat Allah dan mengenal kekuasaan Allah dan mengenal wa ajaibi af'ali, mengenal ajaib-ajaib perbuatan Allah Ta'ala. Aku hari Jumat nih, kalau hari kemarin langsung lah. Nah, jadi nasapak lagi akan datang. Jadi insyaallah besok nanti kita teruskan. Jadi kita insyaallah belajarnya jam 10 siang. Kalau hari Jumat insya Allah sampai tanggal 11. Kalau hari Jumat sampai jam 11 kurang 15 menit, kurang lagi pasca kurang lah bila akhir. Wallahu a'lam. Jadi kita harus hati-hati memahami kitab itu, kira-kira insya Allah lebih mudah nanti membaca dan memutalaah. Karena ilmu itu dalam hadis sahih Bukhari, ujar Nabi, innamal ilmu bitta'allumi, hanya saja diperoleh ilmu itu lewat belajar. Jadi ilmu itu kita bisa tahu lewat belajar. Ada bisa ilmu itu dilihat tuh lewat mahayat, kalau mahayat merenung mahayat ilmu bertemu harus belajar dulu. Nah tapi kalau orang yang sudah banyak belajar, banyak mutalaah, jawaban sudah amalannya cukup lumayan, mengamalkan ilmu yang ada, yang itu bisa utuh atau bisa dibilang ilmu laduni. Dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, jar Nabi, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang pernah dia peroleh, warasallahu ma lam ya'lam, nanti Allah akan berikan kepadanya ilmu yang dia belum belajar. Dunia sudah mau lah dunia, enggak belajar luar.
mudanya ya kayak waktu berumpan berumur lah, mujur waktu nggak ada nyampe ya lah. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi-din, Allahumma ta'ala Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu